Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk anak-anakku, khususnya anak-anak kelas Elin. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pelajaran produktif, di mana pelajaran produktif yang akan Ibu sampaikan adalah mata pelajaran kewirausahaan. Namun sebelum kita memulai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini, maka terlebih dahulu kita semuanya melaksanakan atau berdoa sesuai dengan agama dan menurut kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Semuanya kita lakukan berdoa secara bersama-sama. Untuk berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih untuk anak-anakku. Sebelum memulai inti dari kegiatan intinya, kita sudah mengawalinya dengan kegiatan awal, yaitu kegiatan kita sama-sama berdoa. Dan sebelumnya, di sini Ibu akan menanyakan kabar kalian. Gimana kabar kalian? Semuanya baik-baik aja. Mudah-mudahan selalu keadaan sehat. Dan di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir, Ibu meminta kalian tetap pada semuanya menjaga prokes 5M-nya. Dan kemudian kita selalu diberi kesehatan. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada kalian untuk materi pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan atau mata pelajaran lebih pokoknya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi pokoknya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Bahwa kompetensi dasar di dalam bab 1 ini, bahwa yang akan disampaikan itu adalah 3.1 dan 4.1. Di mana 3.1 adalah yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian di 4.1-nya mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan, ya. Dimana dalam kompetensi dasar yang akan nanti dapat dituangkan atau dapat dikembangkan di dalam materi pokok dalam pembelajaran ini, bahwa tujuan untuk pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu, dimana tujuan pembelajaran itu agar setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan itu siswa dapat 1. Memahami tentang wirausaha dan wirausahawan. Kemudian kedua, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Ketiga, siswa dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian keempat, siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan, ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan atau berikan pada hari ini. Oke, baik, sekarang Ibu akan memulai untuk materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup wirausahawan, ya. Dimana sudah saatnya generasi muda saat ini pasti semuanya mempunyai pola pikir dan cita-cita menjadi seorang wirausaha, ya. Wirausaha itu kita dapat mengembangkan usaha-usaha menjadi dari yang mulai terkecil menjadi yang lebih besar. Itu semua pasti orang berpikir, mempunyai pola pikir dia ingin menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, ya. Kemudian pada hakikatnya kewirausahaan itu merupakan suatu sifat, ciri serta watak seseorang yang memiliki kemauan untuk mewujudkan gagasan yang inovatif dan kreatif ke dalam dunia nyata secara kreatif, ya. Jadi intinya adalah kewirausahaan itu merupakan suatu sifat dan ciri atau watak di mana seseorang itu mempunyai kemauan yang berupa daya pola pikir yang inovatif, kemudian dikembangkan ke dalam dunia yang nyata yang secara mempunyai kreatif, ya. Kemudian apa sih definisi dari kewirausahawan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi tentang kewirausahawan. Kewirausahawan itu dari kata dasar adalah wirausaha, ya. Di mana wirausaha atau kewirausahawan merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang menjadi dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, serta kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, itu adalah definisi atau pengertian dari wirausaha atau kewirausahawan.
bahwa di mana setiap orang itu pasti mempunyai kemampuan dalam berpikir kreatif dan dia dapat berperilaku inovatif, dapat menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif yang menjadi dasar dari sumber daya tenaga penggerak tujuan siasat dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian ada beberapa definisi kewirausahawan menurut beberapa ahli, ya. Di sini menurut beberapa ahli itu tergolong sangat banyak, ya. Siapa aja ahli-ahlinya? Di sini ahli-ahli dari pengertian kewirausahawan itu akan Ibu sampaikan, yaitu ada 3 orang ahli, ya. Di mana definisi wirausaha atau kewirausahawan menurut beberapa ahli itu ada satu dari Samsudin Suryana, kedua Joseph Schumpeter, kemudian yang ketiga adalah Prawiro Kusuma, ya. Masing-masing dari ketiga para ahli itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Kita lihat definisi atau pengertian kewirausahaan menurut Samsudin Suryana, ya. Di sini bahwa Samsudin Suryana mengatakan wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko, yang wajar, kemimpinannya yang lugas, kreatif, dan menghasilkan inovasi serta berorientasi pada masa depan. Jadi di sini Samsudin Suryana itu mengatakan bahwa wirausaha itu ada seseorang yang punya karakteristik yang percaya diri. Kemudian dia juga wirausahawan itu seseorang yang punya orientasi pada tugasnya dan dapat menghasilkan hasil untuk mengambil resiko serta kepemimpinan yang lugas yang mempunyai pikiran kreatif dan berorientasi pada inovasi untuk berorientasi menuju masa depan, ya. Itu adalah wirausaha menurut Samsudin Suryana. Kemudian bagaimana menurut Prawiro Kusuma? Nah, kalau di sini menurut para ahli Prawiro Kusuma, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup, ya. Itu menurut Prawiro Kusuma tentang pengertian atau definisi dari wirausaha. Dan yang terakhir adalah menurut para ahli Joseph Schumpeter, ya. Bagaimana menurut Joseph Schumpeter? Bahwa menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan dan dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Itu menurut dari Schumpeter, ya, bahwa wirausaha itu adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar dan lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru, ya. Nah, dari definisi kewirausahaan menurut beberapa ahli tersebut, di sini juga ada definisi kewirausahaan, yaitu menurut Inpres atau Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995. Jadi dari pemerintah pun juga mempunyai definisi juga tentang kewirausahaan atau wirausaha. Di mana menurut Inpres nomor 4 tahun 1995, menurut Inpres tersebut wirausaha yaitu tentang gerakan memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan atau disingkat dengan GMMK, ya. Menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan semangat, sikap, serta perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari teknologi dan produk baru, di mana mereka dapat menerapkan cara kerja dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu wirausaha menurut Inpres nomor 4 tahun 1995. Nah, dari seorang wirausaha, mereka juga
mempunyai tujuan, ya kan? Apa sih tujuan mereka untuk membuat suatu usaha atau untuk berwirausaha? Nah, tujuannya adalah satu, dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas, ya. Kemudian mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membudayakan semangat, perilaku serta kemampuan kewirausahaan sehingga tercipta wirausahawan yang handal dan unggul. Kemudian yang terakhir, tujuan dari wirausaha yaitu menumbuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Jadi itu adalah tujuan dari kewirausahaan. Nah, dari menurut tadi wirausaha dari Joseph Schumberg itu ada beberapa sesuatu yang dapat dibentuk dalam kita berwirausaha. Apa aja? Ada produk yang dapat dikenalkan, kemudian ada metode produksi barunya, dibukanya pasar yang baru, diperolehnya sumber pasokan dan komponen yang baru, serta dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi tentang wirausaha? Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, maka Ibu akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Tapi tetap di materi kewirausahaan, yaitu di sini adalah beberapa elemen-elemen dalam kewirausahaan. Apa aja elemen-elemen yang terdapat atau yang ada di dalam kewirausahaan? Yang pertama yaitu mengembangkan rencana usaha. Ya, jadi seorang usaha, wirausaha itu pasti dia mempunyai pola pikir untuk gimana sih bisa mengembangkan rencana usahanya menjadi yang dari kecil menjadi lebih besar. Kemudian kedua, membentuk bagian sumber daya manusianya. Ya, jadi setelah usahanya itu berkembang, rencana usahanya berkembang, mereka membutuhkan sumber dayanya, ya, sumber daya manusianya. Jadi mereka harus membentuk sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya yang baik, ya, baik berbentuk finansial maupun material. Jadi sumber daya itu nggak boleh sumber daya yang lemah, dia harus mempunyai sumber daya yang baik. Makanya dia harus diseleksi dulu, ya, seleksi baik sumber daya yang baik seperti apa dalam bentuk finansialnya maupun dalam materialnya. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap sebagai seorang pemimpin. Terus kelima, dia dapat bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usahanya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia bisa menjadi atau bisa bertanggung jawab untuk perkembangan usahanya, kegagalan usahanya maupun kemajuan dari usahanya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menghindari risiko. Jadi kalau pemimpin yang baik, dia dapat mengembangkan usahanya dan dia dapat memajukan usahanya, makanya dia dapat menghindari risiko dari namanya kebangkrutan, ya. Itu adalah elemen-elemen dari kewirausahaan. Nah, kemudian dari tentang wirausaha sendiri itu ada yang namanya motivasi berwirausaha. Nah, motivasi berwirausaha itu dia akan muncul ketika kondisi ekonominya itu mendukung seseorang untuk dapat berwirausaha. Nah, di sini ada seorang penulis tentang bisnis dan wirausaha bernama Sharma. Dia dapat menggolongkan beberapa faktor yang memotivasi agar seorang menjadi wirausahawan itu apa aja. Dia menggolongkan ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu apa aja? Nah, di sini adalah beberapa yang akan Ibu sampaikan atau Ibu sebutkan dari faktor internal yang dapat memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausahawan. Nah, faktor internalnya adalah pertama, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya, jadi setiap wirausaha itu dia harus mempunyai ide-ide atau pola pikir yang baru supaya tidak ketinggalan dari zaman-zamannya, ya. Kemudian kedua, latar belakang pendidikannya. Pastilah kalau seorang wirausahawan, kalau memang dia latar belakang pendidikannya tinggi, dia dapat berpikiran maju dan dia juga dapat mengendalikan atau dia dapat memanage dalam hal manajemennya maupun keuangannya. Kemudian yang ketiga, pengalaman atau pekerjaan di masa lalu. Jadi kalau pekerjaan atau pengalaman di masa lalunya dia pernah punya usaha kemudian bangkrut, ya itu akan menjadikan sebuah pengalaman supaya tidak terjadi di dalam usahanya yang baru. Ya, jadi internalnya dia seperti itu. Kemudian
apa dari faktor eksternal. Kalau eksternal itu berarti faktor dari luar, ya. Faktor dari luar di sini Ibu akan menyampaikan yang dapat memotivasi seseorang agar menjadi wirausahawan dari faktor eksternalnya. Satu, dari dukungan pemerintah. Ya, kalau kita punya usaha yang besar, pasti akan selalu didukung sama pemerintah. Apalagi sekarang di zaman ini ada yang namanya digalakkan tentang UMKM. Ya, itu adalah salah satu dukungan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Ya, jadi seorang wirausaha atau kita seorang pengusaha itu tidak bisa dia mendirikan usahanya sendiri. Dia butuh supplier atau butuh supply dari luar, baik mengenai bahan mentahnya, ya, bahan bakunya. Kemudian kalau tanpa pegawai dia nggak akan bisa jalan atau tidak akan berdiri, itu yang namanya sebuah pabrik atau industri. Jadi dia harus adanya ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Kemudian yang ketiga, adanya dorongan dari perusahaan lain yang lebih besar. Nah, kalau dia dari perusahaan kecil itu biasanya ada seorang penanam modal, ya, supaya apa? Penanam modal supaya dia dapat mengembangkan usahanya. Jadi dari perusahaan yang besar biasanya bekerja sama untuk menanamkan modalnya supaya perusahaan yang kecil itu menjadi sama-sama besar, ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Jadi kalau dia memang produknya itu adalah produk yang unlimited, itu biasanya itu pasti adanya permintaan yang harus dijanjikan dulu. Saya mau produk ini sekian piece. Jadi karena mungkin keterbatasan dari produknya, makanya harus adanya permintaan yang menjanjikan terhadap produk-produk yang tertentu. Oke? Sampai di sini Ibu sudah menyampaikan tentang motivasi berwirausahanya baik secara internal maupun secara eksternal. Sekarang dari berwirausaha atau seorang pengusaha itu pasti ada yang namanya faktor dari kegagalan dan faktor dari keberhasilan. Nah, di sini faktor dari penyebab keberhasilan dan kegagalan apa saja? Di sini Ibu akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dalam berwirausaha. Ya, gagal dalam melakukan suatu hal dapat dikatakan sebagai bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Jadi gagal bukan berarti harus kita langsung down, ya, atau kita langsung udahlah saya nggak mau bangkit lagi. Tapi kegagalan itu adalah kunci suatu kelemahan atau kunci dalam menuju kesuksesan. Ya, jadi kegagalan bukan berarti kita harus udahlah saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, pasrah, ya. Jadi kalau gagal kita harus punya motivasi supaya lebih semangat lagi, kita buka usaha baru lagi, ya. Kemudian kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau gagal itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita bangkrut, tapi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kemudian tidak ada pengusaha yang selalu sukses terus, pasti dia ada penyebabnya atau ada kemungkinan selalu gagal, ya. Kemudian lalu kesuksesan dan kegagalan akan selalu dialami bagi semua atau bagi para wirausaha atau para pengusaha. Nah, di sini Ibu hal-hal sesuatu yang harus dihindari atau force major maupun faktor lainnya yang merupakan dari faktor penyebab kegagalan maupun dari keberhasilan. Nah, di sini Ibu membahas tentang penyebab keberhasilan dulu. Apa yang menyebabkan faktor penyebab keberhasilan berwirausaha atau pengusaha itu berhasil dalam menjalankan usahanya? Nah, faktor-faktornya tersebut diantaranya satu, kerja keras. Kalau kita memiliki kerja keras, pastilah kita akan selalu sukses. Karena apa? Karena kerja keras kita akan menghasilkan sesuatu hal yang menghasilkan kesuksesan, ya, kemajuan, ya. Itu harus faktornya adalah kerja keras. Kemudian memiliki relasi yang luas. Nah, kalau kita memiliki relasi yang luas atau kita memiliki hubungan yang sangat luas, hubungan kerja yang baik, itu pasti kita mempunyai klien atau relasi yang luas, ya, baik di dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Itu adalah hubungan relasi yang luas. Kemudian ambisi untuk maju. Seorang pengusaha pasti mempunyai ambisi. Karena ambisi untuk maju mensukseskan usahanya tersebut. Agar apa? Agar setiap karyawannya itu mempunyai kesejahteraan,
ya. Jadi makanya seorang pengusaha itu dia harus mempunyai ambisi untuk maju agar karyawannya itu mempunyai kesejahteraan yang layak, ya. Kemudian memiliki kemampuan memimpin, udah pasti. Kalau seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan dia tidak mempunyai memimpin yang lemah, mempunyai seorang pemimpin yang lemah, yaitu tadi pasti usahanya akan gagal. Jadi makanya seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan itu harus memiliki kemampuan untuk memimpin, karena memimpin itu tidak gampang, tidak mudah, ya. Memimpin itu butuh ya tadi kemampuan yang maju atau pendidikan yang tinggi, ya. Kemudian mengambil keputusan. Kalau pemimpin yang baik pasti dapat mengambil keputusan yang baik pula. Kemudian harus jujur dan harus disiplin. Itu adalah faktor dari penyebab keberhasilan berwirausaha. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang faktor-faktor tentang kegagalan dalam berwirausaha. Ya, Ibu ulangi lagi bahwa faktor untuk penyebab kegagalan dalam berwirausaha itu adalah di mana seorang pemimpinnya itu kurang ulet dan cepat putus asa, kemudian perekonomian, kemudian dia kurang tekun, kurang teliti, tidak jujur, kurang cekatan, kurang inisiatif, kurang kreatif, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Yaitu di sini contohnya adalah misalnya sebuah butik atau toko pakaian. Nah, kalau dia tidak dapat menyesuaikan selera konsumen, tidak mengikuti gaya atau tren atau trendy masa sekarang, maka toko bajunya itu pasti tidak akan mengalami kemajuan, ya. Pasti tidak terlalu laku untuk dalam penjualan bajunya. Dimana produksi bajunya itu dia masih modelnya trendingnya tuh masih zaman bahla atau zaman dahulu yang dia pakai. Tapi harusnya kalau dia dapat menyesuaikan selera konsumen, dia harus lihat apa sih trendy yang lagi in atau yang lagi viral di tahun ini. Nah, itu dia harus tahu gimana model-model soal baju atau fashion, ya. Kemudian adanya pelayanan yang kurang baik. Kalau sebuah usaha tapi pelayanannya itu pemimpinnya yang tadi dibilang galak, kemudian judes, kemudian tidak bersahabat, maka ya tentu saja gitu loh, orang nggak mau untuk bekerja sama gitu loh. Apalagi orang yang punya pemimpinnya selalu menyalahkan, itu pasti dia udah otomatis akan mengalami sebuah kegagalan dalam berwirausaha, ya. Sampai di sini mengenai dari tadi definisi tentang kewirausahaan, tujuan kewirausahaan, kemudian elemen-elemen dan motivasi, sampai faktor penyebabnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau memang ada atau belum paham, silahkan kalian menyampaikan di kelas ini, agar nanti kalau memang ada yang kurang mengerti atau Ibu kecepatan dalam memberikan penjelasan atau penyampaian materinya, Ibu akan di materi selanjutnya mungkin akan lebih slow down lagi atau pelan-pelan lagi, supaya kalian dapat menangkap apa yang Ibu cerna atau yang Ibu sampaikan materinya kepada kalian. Nah, kalau memang tidak ada, baik kita lanjutkan lagi untuk mempersingkat waktu, di mana yang terakhir adalah Ibu akan menyampaikan tentang materi kewirausahaan, yaitu karakteristik wirausahawan, ya. Karakteristik wirausahawan itu karakteristik itu merupakan bisa dibilang adalah sifat, ya, karakter atau sifat atau tingkah laku dari seseorang, ya. Di sini dimana kalau wirausahawan itu adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko, dan dia dapat mengalami atau menghadapi sebuah kerugian atau pada saat dia mendapatkan keuntungan, maka dia itu harus mempunyai sifat atau karakteristik atau tingkah laku yang bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses dalam menjalankan usahanya. Apa aja sih karakteristik apa sih karakteristik wirausahawan itu? Apa saja? Satu, kreatif, ya. Dimana seorang wirausahawan itu harus mempunyai kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Itu adalah
seorang wirausahawan yang berpikir kreatif. Kemudian karakteristik yang kedua adalah inovatif. Inovatif itu adalah menciptakan hal-hal yang baru atau di mana proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima dan dapat dijual ke masyarakat. Ya, itu adalah inovatif. Jadi seorang usahawan bukan cuma pintar, tapi dia harus mempunyai ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kemudian terkadang inovatif atau inovasi itu dapat berupa ide sederhana ya atau ide yang sepele. Nah, asal merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada ya. Kemudian apalagi karakteristik wirausahawan yang ketiga adalah berani menghadapi resiko, di mana seorang wirausahawan harus memiliki sifat berani dalam mengambil resiko. Nah, di mana dia dalam mengambil sebuah keputusan itu dia harus berani mengambil resikonya dan juga berani dalam mengambil resiko tentunya dalam perhitungan ya, dalam perhitungan yang cermat. Jadi dia berani mengambil resiko tentang kebangkrutan, tentang keberhasilan, dan dia semua itu harus diperhitungkan secara cermat. Kemudian karakteristik yang keempat adalah kepemimpinan atau leadership ability. Ya, di sini kepemimpinan yaitu karakter kepemimpinan seorang wirausahawan harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuannya. Itu jadi adalah harus mempunyai sifat kepemimpinan. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha itu harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan yang baik secara internal maupun secara eksternal kepada mitra usahanya. Jadi dia harus dapat berkomunikasi dengan baik kepada mitra usahanya atau kepada kliennya ya atau pada relasinya. Kemudian karakteristik yang keenam adalah kerjasama. Nah, di mana kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya, itu artinya ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Jadi kalau dia bekerja sama dengan perusahaan lain atau dengan orang lain, itu dia harus sama-sama berdua itu saling bergandengan tangan untuk memajukan usahanya. Ya, kemudian yang ketujuh adalah mandiri. Seorang wirausaha adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Jadi dia benar-benar harus mempunyai sifat mandiri. Kemudian yang kedelapan harus percaya diri. Dimana dalam percaya diri itu kemampuan diri sendiri itu sangat penting ya. Rasa percaya diri ini menyebabkan ia mantap dalam melangkah dan mewujudkan mimpinya atau impiannya. Kemudian yang kesembilan adalah jujur. Ya, jujur itu merupakan akar dari semua karakter. Seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kalau tidak memiliki kejujuran, maka semuanya akan sirna atau hilang. Karena kepercayaan orang lain itu akan lebih berarti terhadap dirinya daripada dia tidak dipercaya oleh orang lain, itu akan hilang. Ya. Kemudian yang ke-10 pantang menyerah. Jadi karakter pantang menyerah itu terutama saat menghadapi resiko kegagalan itu yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dalam proses dinamika menjalankan usaha itu banyak lika-liku ya. Jadi seorang wirausahawan itu mendirikan usahanya tidak begitu saja berjalan dengan mulus, tapi dia mempunyai lika-likunya. Ya, lika-likunya yang dihadapinya itu bisa dalam hal kegagalan atau juga dia dapat mengalami kebangkrutan. Tapi kalau dia gagal, dia harus bangkit lagi. Jadi jangan cepat putus asa. Kemudian disiplin, itu udah pasti. Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat disiplin. Ya, kalau dia nggak punya sifat disiplin, gimana dia memimpin pegawai-pegawainya atau karyawannya yang lain? Ya, terus kemudian dia punya komitmen tinggi, itu harus dimiliki. Seorang wirausahawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan memegang teguh prinsip yang berlaku. Dan kemudian yang terakhir adalah selalu mencari peluang. Ya, mencari peluang itu bahwa dia harus mempunyai pikiran cerdas. Di mana sih peluang saat ini yang lagi tren di zaman sekarang itu diambil. Nah, kalau dia memiliki peluang, berarti dia mampu berpikiran mempunyai ide-ide kreatif yang baik dan yang baik ya. Kemudian sampai di sini untuk materi yang dapat Ibu sampaikan sekiranya sudah cukup hal yang dapat Ibu sampaikan. Jadi untuk bab 1 ini dalam penyampaian tadi yang memahami sikap dan perilaku wirausahawan,
Ibu sekian untuk kalian. Tolong nanti di rumah atau kalian pelajari lagi. Nanti akan ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Dan mohon dari tadi materi yang Ibu sampaikan kalian simak baik-baik dan Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Tolong ditanggapi, kemudian tolong dijawab. Kalau memang ada hal yang menurut kalian, oh ini kurang ini Bu, kurang luas pengertiannya, bisa kalian tambahkan ya. Baik, sampai di sini Ibu akan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Demikian materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.